sebelum sampai kepada masa ini, izinkan saya menceritakan sebagian besar latar belakang saya, masa lalu kehidupan saya. Saya lahir dari dua keluarga besar, Minang dan Sunda, yang notabene adalah tentara. Ayah saya, nama saya lengkap Muhammad Amar Akbar, dengan harapan besok kelak mungkin akan melakukan perbuatan yang besar. Doa dari bapak saya, Suhendi Zoni, lulusan sarjana hukum yang merantau ke luar negeri, tepatnya di New Zealand. Mama saya, Sri Mulyatini, adalah guru TK Islam Al-Muwajjih di Depok. Sejak kecil saya sering diasuh oleh mbah dari mama, Mbah Ndut dan Mbah Nen, dengan didikan tentara. Karena mbah saya, Nana Sujana, adalah letnan kolonel angkatan darat. Namun saya tumbuh sebagai anak yang cukup dimanja oleh Mbah Nen dan tante. Tetap disiplin sama Mbah Ndut, apalagi soal agama. Mama saya sangat keras disiplinnya soal itu. Saya tumbuh dari keluarga berkecukupan dan taat beragama serta jauh dari tindak kriminal, apalagi narkoba. Kehidupan masa kecil saya cukup harmonis dan menyenangkan bersama keluarga besar. Ditambah saya punya adik perempuan yang cantik yang bernama Siva. Namun rasa senang itu tidak berakhir lama saat tiba-tiba kondisi saya kritis. Di umur saya 7 tahun, saya terkena DBD stadium 3. Dokter bilang agar keluarga mengikhlaskan saya. Namun adik saya Siva yang sehat selalu datang jengukin abangnya terkena DBD juga. Hanya dalam waktu 3 hari adik saya Siva tidak terselamatkan. Setelah adik saya dikuburkan, seketika itu saya belajar tentang arti kehilangan. Di umur 7 tahun adik saya meninggal. Setelah kejadian itu, bapak pulang ke Indonesia, kemudian membawa saya dan mama pindah ke Padang. Tidak lama selang waktu, alhamdulillah Allah berikan pengganti Siva dengan lahirnya adik saya, Aditya. Kehidupan kami selama di Padang sangat menyenangkan, sampai pada suatu keadaan yang menyenangkan itu berubah menjadi suram. Saat kenyataan mama sering sakit-sakitan, sampai bapak memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Mama divonis oleh dokter leukemia atau kanker darah putih stadium akhir. Di saat sedang hamil adik saya, yaitu Panji. Setelah kelahiran adik saya Panji, mama sudah sangat payah sekali. Semakin hari kondisinya semakin buruk, badan semakin kurus, wajah pucat, rambut rontok, dan lebih banyak di kursi roda. Di saat itu saya masih belum mengerti jika kalau waktu bersama mama tidak akan lama lagi. Saya masih nakal, suka ngedulur kalau dibilangnya, males-malesan kalau disuruh sholat, disuruh sekolah. Sampai pada hari Kamis sore waktu itu, di rumah sakit, saya disuruh pulang sama mama. Tapi saya tetap nggak mau untuk pulang dan jagain mama. Namun kata-kata terakhir yang saya ingat, kalau kamu jagain mama di sini, terus siapa yang jagain adik kamu di rumah? Dan saat itu saya sedang ujian kelas 6, jadi saya harus pulang. Lalu pada malam harinya saya seperti sadar tidak sadar, namun terasa nyata sekali. Tiba-tiba mama pulang dengan pakaian hijab putih, terlihat sehat seperti sebelum mama sakit. Kemudian mama memeluk kami bertiga dan mencium kening kami masing-masing. Setelah itu, tiba-tiba sepupu saya membangunkan saya, bilang kalau Mama Sri udah gak ada. Mama Sri udah meninggal. Sejak itulah kehidupan saya berubah total 180 derajat. Bapak sangat terpukul sekali dan memutuskan kembali ke Padang, membawa kita semua. Mbah pun pindah ke kampung Majalengka. Saya disuruh pilih ikut bapak ke Padang atau ikut mbah ke Majalengka. Tapi saya kekeh tetap ingin tinggal di Jakarta agar lebih dekat dengan kuburan mama dan Siva. Akhirnya saya pun tinggal bersama tante saya dari rumah ke rumah, pindah-pindah karena saat itu saya pun menjadi anak yang bandel. Susah diatur, hidup semaunya, sering bolos sekolah, jarang pulang, sering berantem, gak pernah sholat. Jujur, di umur saya waktu itu saya sangat marah kepada Tuhan, kepada keadaan dan kepada semua orang melihat teman-teman saya yang mempunyai keluarga harmonis. Maka pelarian saya waktu itu mulailah saya mengenal hidup di jalanan. Saya nongkrong bersama anak pang, ngamen di stasiun, parkirin di perempatan jalan, tidur di jalanan, nganter raya sehat, di terminal, di stasiun pasar. Saya kenal minum-minuman, saya kenal obat-obatan. Terus
sering tawuran, dan masih banyak hal lagi yang konyol yang saya lakukan. Tak heran dari SMP sampai SMA 15 kali saya pindah sekolah karena dikeluarkan. Sampai pada akhirnya semua tante saya menyerah dan mengirim saya kembali ke Padang. Namun bukan di kota, bukan tinggal sama bapak, melainkan di kampung Muara Labu, Solo Selatan, tinggal bersama kakek dan nenek. Kakek seorang datuk yang dihormati di sana. Saya di sana bukan untuk sekolah, melainkan bantu kakek urus sawah dan ladang serta belajar silat. Melihat perangai saya di Jakarta, maka bapak memutuskan saya untuk sekolah alam, yaitu belajar silat dan agama di Surau. Selama 3 tahun di sana dan belajar silat, sampailah saya berhasil menjadi atlet pencak silat dan pernah mendapat medali perunggu tingkat Porda Sumbar 2011 serta tingkat pencak silat tingkat internasional 2016. Dan dengan silat pula yang membawa saya melihat dunia sampai ke Hong Kong, ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan terpenting yang membawa saya ke industri hiburan tanah air. Dengan debut pertama saya melambungkan nama saya dari sinetron laga 7 Manusia Harimau, telah merubah dari anak piatu berandalan menjadi seorang selebriti terkenal di umur saya 19 tahun. Saya pun berhasil membawa adik-adik saya sebagai seorang selebriti, dan kami berempat laki-laki bersama bapak berhasil menaklukkan kehidupan kota Jakarta. Hidup glamor yang cukup menyenangkan. Namun tetap ada masalahnya. Dan awal dari segala masalah yang timbul kepada diri saya. Di dalam semua kesenangan, kemewahan serta popularitas, entah kenapa saya selalu merasa kosong. Saya selalu merasa ada yang kurang. Bukan tidak bersyukur atas semua nikmat. Sejujurnya entah apa yang saya rasa sesuatu yang hampa. Sangat aneh di diri saya, yang saya pun tidak mengerti mengapa. Sampai kesalahan itu datang, berawal dari teman dan lingkungan, sampai akhirnya saya mengenal dengan narkoba. Entah kenapa saat saya memakai narkoba, saya merasa rasa kosong itu terisi. Seakan-akan rasa yang hilang itu kembali, dan seketika membuat saya tenang, seperti lengkap sudah rasa nikmat hidup ini. Saya konsumsi narkoba bukan seperti orang kebanyakan yang memakai narkoba untuk berpesta atau bersenang-senang bersama teman-teman. Beda hal dengan saya, mengkonsumsi narkoba untuk diri saya sendiri. Tidak suka bersama orang banyak, lebih menyendiri karena sensasi yang saya rasakan ketika mengkonsumsi itu alamiah. Saya seperti lebih hidup. Ditambah dengan alasan pembenaran popularitas saya yang harus selalu siap dan tersenyum bahagia di depan kamera, selalu dituntut untuk siap on cam 24 jam, membuat saya merasa jadi harus selalu membutuhkan barang tersebut. Seharusnya sejak dulu saya ke psikiater atau ke psikolog, namun entah kenapa saya tidak pernah berani melakukannya, karena saya merasa ini memang adalah rahasia pribadi saya. Saya takut untuk dikenali. Saya takut semua orang tahu kekurangan serta kelemahan saya dengan adiksi ini. Sampai akhirnya di tahun 2017, orang pun tahu dan saya pun terlambat berobat. Saya ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dan berakhir di ruang persidangan ini dengan JPO yang sama, Uda Andre, dan kuasa hukum pun yang sama, Om John, dengan putusan rehab saat dilahirkan. Tepat di mata saya saat saya sedang menggendong mereka. Kejadian ini bukan saja membuat saya dan mantan istri terpukul, melainkan semua masalah dari masalah timbul. Kami sudah pergi berkonsultasi ke psikolog, sering datang ke kajian, menghadiri seminar motivasi, ikut kegiatan wellness terapi, ikut kelas meditasi. Namun entah kenapa narkoba lagi pelarian yang membuat saya tenang saat itu. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Saya tahu itu tanpa sepengetahuan mantan istri saya. Setelah kejadian anak kembar kami itu, alhamdulillah mantan istri saya mengandung lagi. Tanggal 18 September lahirlah anak kebanggaan kami, yang kami beri nama Air. Sebagai ungkapan sumber kehidupan kami, sekaligus komitmen saya tidak memakai narkoba lagi. Dan berjalanlah untuk saya betul-betul berhenti.
Selang 2 tahun lahir lagi anak keempat kami yang kami beri nama Amala Putih Sabai. Anak perempuan kami yang menggemaskan dan cantik mirip seperti saya. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya, namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri. Malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari, dan kebetulan juga di sana ganja legal. Jadilah saya relapse lagi, jatuh lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sampai setibanya di Jakarta keinginan pakai pun semakin besar, sehingga saya putuskan meminta tolong kepada sepupu saya untuk dicarikan. Tapi karena kita berdua awam dan barang itu pun juga tidak mudah didapat, maka polisi pun mencurigai. Dan untuk kedua kalinya, saya pun tertangkap oleh Polres Jakarta Selatan. Kali ini tanpa adanya barang bukti, hanya urin saya yang positif karena baru pulang dari Thailand. Sehingga itu membuat heboh semuanya sekaligus menghancurkan segalanya. Karena bukan saya saja yang melainkan mantan istri dan anak-anak yang kena imbasnya. Dan itu yang membuat saya sangat terpukul. Selalu saja saya kalah dari adiksi ini. Kalah melawan nafsu diri sendiri. Selalu saya yang menjadi antagonisnya. Karena tidak komit dengan tekad saya. Saya akui itu. Nafsu ini yang terlalu besar yang membuat saya kalah. Tidak pernah berpikir bahwa impact-nya akan luar biasa besar persis seperti kasus ini. Terlalu menggampangkan, namun lupa kalau sebagai public figure konsekuensi yang saya terima 2 kali lebih besar dibandingkan orang biasa kebanyakan. Hakim pun waktu itu memutus saya kembali lagi menjalani rehab. Sungguh menyakitkan bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai, meminta saya untuk berikan talak kepadanya. Ya tentu saja saya menolak. Untuk saya yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak ada kata bercerai, dengan melihat betapa besar cinta Bapak kepada Mama, bahkan sampai Mama menutup mata pun, Bapak masih tetap setia dan memilih membesarkan kami sendiri, tanpa didampingi pasangan lain sampai akhir hayatnya. Tentu saya tidak akan ada kata bercerai di hidup saya. Namun berbeda lagi dengan pandangan mantan istri saya. Dia pun tetap memaksa meminta talak. Sebagaimanapun saya sudah meminta maaf, memohon, merajuk, meratap, nangis meminta dikasihani, meminta kesempatan sekali lagi agar jangan sampai berakhir. Namun keputusannya udah bulat. Sebagaimanapun sudah saya tunjukkan perubahan setelah saya pulang dari menjalani rehab, tetap tidak merubah sama sekali tekadnya. Dan inilah titik terendah saya. Seolah-olah kenangan buruk itu muncul secara bersamaan tentang kehilangan, dan antara hati, pikiran, dan badan tidak berjalan seiringan. Di pikiran saya mengatakan, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha, tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Kecanduan adalah penyakit otak kronis yang sulit disembuhkan. Lalu kenapa orang yang sedang sakit dibuang? Di saat hanya dia satu-satunya sebagai rumah tempat saya kembali pulang, tetapi malah diasingkan atas kekurangan saya. Dan apakah mungkin ini seharusnya saya diperlakukan? Terlihat begitu sempurna di permukaan, namun saya kosong di kedalaman. Begitupun dengan badan, ketika hati dan pikiran berdebat, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan, dan gak pernah mikir dan gak peduli.
Dan nggak sampai 1 bulan jarak setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya. Lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengaja. Berita tertangkapnya saya untuk ketiga kalinya semakin memanas, bukan hanya datang dari media dan netizen saja. Bahkan teman sejawat pun ambil bagian mencela dan mengutuk saya hanya demi sebuah konten agar selalu eksis. Bagi saya sungguh nggak apa-apa. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan, kemana anak sulungnya? Kemana anak yang pernah membanggakan? Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian bapak. Dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah bapak dengan kedua tangan di borgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf om, kalau saya harus bilang kayak gini om, karena ini yang terjadi om. Di depan keluarga besar saya datang, saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk termangu menatap jasad bapak saya. Saya ciumi tangan dan tak kuat hati saya menangis sejadi-jadinya. Sudahkah itulah saya, bahkan sampai bapak saya meninggal pun saya masih menyakiti dirinya dengan tangan saya di borgol serta memakai rompi tahanan. Belum genap 100 hari setelah kematian bapak, saya dipindahkan ke rutan Salemba untuk menjalani sidang. Belum sampai di situ, mantan istri saya mengabari kalau dia akan segera menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri. Ditambah pula saat itu saya masuk ke tuntutan JPU dengan menuntut 12 tahun penjara untuk seorang penyalahguna. Hampir saja saya gila. Dan gelap mata ingin mengakhiri hidup saya. Jika saja tidak ada iman di hati saya, pasti sudah saya lakukan. Namun Bapak selalu berpesan dan membuat saya teringat, laki-laki itu pantang menyerah. Apa yang sudah jadi pilihan baik atau buruknya, jalani tanpa harus disesali. Bismillah. Pesan itu yang selalu membuat saya kuat sampai hari ini. Setelah tuntutan 12 tahun, alhamdulillah hakim memutuskan 3 tahun. Kemudian jaksa banding sampai kasasi menjadi 4 tahun dengan Om John juga sebagai kuasa hukumnya. Sejujurnya itu sangat berat bagi saya. Namun mengingat tuntutan yang tidak masuk akal bagi seorang penyalahguna, putusan itu patut saya syukuri. Kemudian selama saya berlayar di rutan Salemba, saya pikir rutan Salemba itu halnya sama seperti rehabilitas yang bebas dari narkoba. Ternyata di sanalah tempat sarangnya semua jenis narkoba. Sungguh sangat berat banget untuk menghindari itu semua. Apalagi di sana narkoba pun rasanya seperti beli kacang goreng, mudah sekali didapat dengan harga yang relatif murah. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, craving dan trigger pun muncul. Saya tahan. Namun bagaimana lah, saya cuma hanya orang yang sakit, tidak berdaya terhadap adiksi ini.
Saya tahu ini salah. Dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan saya masih menyentuh barang itu lagi. Meskipun hanya sesekali. Karena itulah penyebab semua kesengsaraan saya ini, yang telah menghancurkan hidup saya sehancur-hancurnya. Namun bagaimana caranya saya harus menghindar dan berjuang melawan adiksi ini? Di lingkungan yang hampir 90% adalah pemakai narkoba. Bahkan narkoba ada di mana-mana, hampir di setiap kamar sel. Selalu dalam setiap doa saya memohon agar diberi kekuatan untuk merubah apa yang dapat saya ubah, serta kebijaksanaan dalam mengetahui perbedaannya. Yang mulia majelis hakim, saya akui saya bersalah. Saya bersalah kepada diri saya sendiri. Saya bersalah kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang terdekat saya, dan semua orang yang percaya kepada saya. Saya bersalah dan saya sedang menjalani konsekuensi atas kesalahan saya. Namun, demi Allah, saya tidak seperti yang dituduhkan. Demi Allah, saya bukan seorang bandar. Demi Allah, saya tidak pernah sekalipun menjual atau menjadi perantara atau memiliki bahkan menyimpan barang tersebut seperti yang dituduhkan. Demi Allah, tidak ada keuntungan sedikit pun yang telah saya terima. Demi Allah, saya tidak didampingi oleh kuasa hukum saat di BAP. Demi Allah, BAP dibuat dalam tekanan. Demi Allah, saya mendapatkan kekerasan secara fisik, baik ditendang maupun verbal dari oknum kepolisian. Dan saya siap mempertanggungjawabkan semua pernyataan saya. Maka demikianlah isi tentang rahasia diri ini. Tanpa saya kurangi atau lebihkan, semuanya terangkum jelas dan nyata apa adanya. Semoga yang mulia majelis hakim dapat berbelas asih memutuskan perkara nasib hidup saya ke depan. Tanpa saya mengingkari apa yang sudah saya perbuat, namun saya bermohon dengan tulus serendah-rendahnya atas nasib saya, agar yang mulia majelis hakim mempertimbangkan umur saya, masa depan saya, karir saya, keluarga saya, anak-anak saya yang masih kecil dan butuh bapak kandungnya, bukan sebagai seorang penjahat yang pantas dihancurkan hidupnya. Izinkan saya untuk menunjukkan saya dapat berubah lebih baik tanpa narkoba, kembali lagi ke masyarakat, kembali mengukir prestasi, mengukir karir di dunia seni tanpa narkoba, menjadi ayat tauladan bagi anak-anak saya, sekaligus menjadi contoh bagi generasi bunda berikutnya. Semua waktu kebersamaan yang sudah banyak terbuang, seharusnya Dedi ada melihat kalian tumbuh, mengajarin kalian, membacakan cerita sebelum kalian tidur, mengantarkan kalian ke sekolah. Maafkan Dedi. Dedi janji ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Dedi janji besok lusa Dedi akan tebus semua waktu yang pernah hilang, waktu bersama. Dan buat orang-orang terdekat saya yang menyayangi saya, maafkan jika saya telah mengecewakan. Kepada semua fans dan masyarakat, maafkan saya jika saya hanya manusia biasa yang banyak hilang dan salahnya. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi diri saya ke depannya. Dan kemudian pesan yang terpenting untuk diingat kepada seluruh jajaran masyarakat, baik keluarga, saudara-saudara, teman-teman, fans, netizen, generasi muda dan sebelumnya. Jauhilah narkoba. Karena narkoba pasti akan menghancurkan hidup kalian, serta orang-orang yang kalian sayang akan segera pergi meninggalkan kalian. Cukuplah saya menjadi contoh bagaimana narkoba menghancurkan hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.